Baik semua ya? Ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Pelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Kita semua diberi kemudahan dalam mempelajari materi hari ini. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Ibu absen. Sofia Abida, Suci Pratama, Jamilatus Syarifah, Nayara Naswa Nuha, Maulidia Fika, Umairun Nisa. Untuk menambah semangat kalian sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita speaking dulu ya. Ibu mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nama saya. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang SPLDV dengan penyelesaian dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Apakah dari kalian masih ada yang ingat apa itu eliminasi? Oh ya, baik Suci, apa itu eliminasi? Itu menyelesaikan persamaan dengan cara menghilangkan variabel yang ada. Ya, betul ya, eliminasi itu penyelesaian SPLDV dengan menghilangkan salah satu variabel. Baik ya, berarti kalian sudah paham materi yang kemarin. Ibu lanjutkan materi selanjutnya pada pagi hari ini, yaitu sistem persamaan linear dua variabel yang tujuan pembelajarannya yang kita harus capai, yaitu peserta didik dapat atau mampu menyelesaikan cara penyelesaian metode gabungan yang dikaitkan dengan masalah konseptual. Jadi itu tujuan pelajaran yang kita harus capai. Nah, sebelum ke kegiatan inti, kalian bentuk kelompok dulu. Silakan bentuk kelompok. Ini yang kursi ini disatukan, mejanya disatukan. Setelah kalian berbentuk kelompok, silakan kalian menghadap dulu ke papan tulis. Ibu akan menayangkan sebuah tayangan ilustrasi tentang SPLDV. Silakan menghadap dulu ke papan tulis. Perhatikan tayangan yang Ibu berikan ya. Di sini Ibu mempunyai tayangan video mengenai konsep tentang penyelesaian SPLDV dengan metode gabungan. Kalian perhatikan dengan seksama video ini, karena setelah tayangan video ini Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan ya. Hai teman-teman, perkenalkan nama Reno. Kali ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya, kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel.
Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, dia tak sengaja bertemu dengan Jia. Doni pun menyapa Jia. Dia membalas sapaan Doni. Doni penasaran kantong apa yang dibawa Jia. Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Jia?" Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan coklat. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan coklat. Dia pun bertanya di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa dia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya? Dia dengan puasnya dia bilang tidak tahu. Dia hanya berkata bahwa dia membeli 3 donat dan 2 coklat seharga Rp15.000. Doni pun mulai berpikir jika ia membeli donat dan coklat maka ia harus membeli sebanyak 3 donat dan 3 coklat karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 donat dan 3 coklat? Sambil berpikir, Joni melanjutkan perjalanannya. Dia membeli 4 donat dan 6 coklat. Ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Dono harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Joni, tak lupa mengucap salam terima kasih. Oke teman-teman, karena Joni masih kebingungan, mari kita bantu Joni untuk menemukan harga 1 donat dan 1 coklat ya. Sudah ya, dari tayangan video tadi, di situ ada percakapan. Ada berapa orang di sana yang melakukan percakapan? 3 orang. Yaitu sama saja Reno, Dea, Doni. Joni, Dea, Pak Dono. dan Pak Dono ya. Yang dibicarakan dalam video tadi yaitu membeli donat dan coklat. Donat dan coklat. Ternyata si Jia itu membeli berapa donat? Ya, berapa? 3 donat, 3 donat dan 2 coklat. Seharga Rp15.000. Sedangkan Pak Dono beli berapa? Ya, Vika ada berapa? Kerasin suaranya. Ada 4 donat dan 6 coklat seharga Rp36.000. 4 donat dan 6 coklat seharga Rp36.000. Nah, ini kita cara dalam metode gabungan yang dikaitkan dengan masalah konseptual. Yang pertama kita misalkan dulu donat itu E dan coklat itu Y. Jadi kalimat 3 donat dan 2 coklat sama dengan 15.000 ini bisa dirubah menjadi 3E terus ditambah 2Y bagus sama dengan 15.000. Selanjutnya yang bisa ya Suci 4E 4E ditambah 6Y sama dengan 36.000. Jadi kita dapatkan dari matematikanya 3E ditambah 2Y sama dengan 15.000 dan 4E ditambah 6Y sama dengan 36.000. Nah, di sini di video tadi Joni masih kebingungan. Apakah Joni dengan mempunyai uang 20.000 itu cukup untuk membeli 3 donat dan 3 coklat? Kenapa beli 3? Karena Joni itu mempunyai 2 adik di rumah, 3 dengan Joni sendiri kan ya? Nah, mari kita selesaikan apakah uang Joni yang 20.000 itu cukup untuk membeli 3 donat dan 3 coklat. Berarti kita harus mengetahui harga 1 coklat dan harga 1 donat. Untuk nilai X-nya, X itu apa?
3E ditambah 2Y sama dengan 15.000. Sekarang jika Joni itu mempunyai uang 20.000, apakah cukup 3 donat, 3 coklat? Perhatikan, jika dijumlahkan 5.400 ditambah 14.200 hasilnya 19.600. Jadi jawaban dari video tadi, dengan Joni mempunyai uang 20.000 untuk membeli 3 kue donat dan 3 coklat, itu 19.600. Berarti jawabannya gimana? Cukup apa tidak? Cukup ya. Apakah ada pertanyaan? Gak ada ya? Sudah paham berarti ya? Ya. Kalau sudah paham, sekarang Ibu berikan LKPD. LKPD ini tiap kelompok dikerjakan secara berkelompok. Kalian diskusikan jawabannya. Di sini ada suatu permasalahan, dengan pemecahannya dikerjakan dengan cara yang telah dijelaskan oleh Ibu ya, dengan metode gabungan. Nah, di sini di LKPD ini ada 2 lembar. Yang pertama lembar permasalahan, yang kedua kertas kosong ini lembar jawabannya. Jadi kalian tulis jawabannya di kertas kosong ini. Selain itu, kan ini berkelompok. Ada yang nulis di kertas ini dan ada yang nulis di kertas karton ini ya. Nanti kertas karton ini digunakan untuk presentasi kelompoknya. Paham ya? Selain ini, di sini juga ada petunjuk pengerjaan soalnya. Silakan kalian baca ya. Sekarang Ibu berikan dulu kelompok 1 nih. Kelompok 2 ya. Ini untuk spidol Ibu kasih ya. Silakan kalian diskusikan. Jika ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan pada Ibu ya. Jika ada yang kurang dipahami, tanyakan pada Ibu ya. Jadi ada yang nulis di lembar jawaban kertas biasa ini, ada yang nulis di atau ya. Paham ya? Ada yang nulis di sini, mana sih tulisnya? Kamu nulisnya? Jadi cara menyelesaikannya, ingat langkah-langkah tadi ya. Langkah-langkah tadi yang pertama dimisalkan dulu menjadi X dan Y. Setelah itu merubah kalimat soal cerita itu menjadi model matematika. Terus yang ketiga, lakukan penyelesaian SPLDV dengan metode gabungan. Terus yang keempat, ditemukanlah solusi dari masalah tersebut. Ya, ikuti langkah itu. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan sama Ibu ya. Ya, apa nah? Jadi kalau sini, ya, siapa nak? Diskusi kurang 5 menit lagi ya. Sambil dikoreksi ulang hasil diskusinya. Sambil ya ini ditempel di ya, nanti kalian tinggal
Ya, ini di ini kan double T. Nanti kalau sudah masyarakat butuh bantuan teman kelompoknya tidak apa. Sudah ya? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, sebelum kita diskusi kelompok, karena dari tadi kalian sudah jenuh, sudah bingung memikirkan permasalahan yang ada di RKPD, kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri semua, berdiri. Berdiri menghadap ke depan. Kalian jangan hanya tepuk-tepuk dan jangan hanya nyanyi ya, tapi ikuti gerakan yang ada di video ini ya. Profil Pancasila itu telah dilakukan kalian di dalam diskusi kelompok. Di situ ada bernalar kritis ya, gotong royong. Kalian di sana melakukan gotong royong kelompok mencari solusi jawaban ya. Sekarang Ibu akan laksanakan diskusi kelompok. Jadi untuk kalian persiapkan setiap kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan. Ibu mulai dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 silakan perwakilan kelompoknya 2 orang saja maju ke depan. Ya silakan perhatikan untuk kelompok di sini. Dan biar kelihatan ya. Ini cewek-cewek cantik, cewek-cewek yang cerdas ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban kita. Permasalahannya, Isma membeli 2 pulpen dan 1 buku tulis harga Rp 15.000. Dikerasin sana. Sedangkan Andika membeli 1 pulpen dan 2 buku tulis harga Rp 18.000. Jika Gina membeli 5 pulpen dan 3 buku tulis, berapa Gina harus membayarnya? Pembahasan. Misalkan harga 1 pulpen sama dengan X, harga 1 buku tulis sama dengan Y. Maka X tambah Y sama dengan 15.000 persamaan 1. X tambah 2Y sama dengan 18.000 persamaan 2. 2X tambah Y sama dengan 15.000 dikali 1. 2X tambah Y sama dengan 12.000. X tambah 2Y sama dengan 18.000
Yang ditanya, Dina itu ingin membeli 5 bolpen dan 3 buku tulis. Dan berapa uang yang harus dibayar Dina? Nah, hasil dari kelompok 1 ini dimisalkan harga 1 bolpen itu X dan harga 1 buku tulis Y. Sehingga ini jawabannya. Ya, persamaan 1 dan persamaan 2. Model matematika dari 2 kalimat itu tadi yang dibaca dari kelompok ini, sehingga ditemukan bahwa harga 1 bolpen 4.000 ya, dan harga 1 buku 7.000. Sehingga diketahui ini harga 5 bolpen dan 3 buku tulis sama dengan 41.000. Nah, sebelum kelompok 1 ini duduk kembali, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Nah, yuk, Ria berdiri. Bu, apakah harus variabel X yang dihilangkan terlebih dahulu? Pertanyaannya jangan ditujukan ke ibu, ditujukan ke kelompok 1 ya. Nomor 1, apakah harus variabel X yang dihilangkan terlebih dahulu? Terserah kalian apa yang mau dihilangkan, yang penting jangan yang baik. Pertanyaannya dia, apakah harus variabel X Bu yang dihilangkan terlebih dahulu? Dan jawabannya Suci atau Sufia? Terserah kalian apa yang mau dihilangkan, yang penting jangan yang baik. Ya, jadi tidak ada masalah ya variabel X atau Y mau dihilangkan terlebih dahulu. Yang penting langkahnya tepat ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Karena tidak ada, beri tepuk tangan dulu buat kelompok. Jadi solusi dari permasalahan kelompok 1 sudah diketahui. Selanjutnya untuk kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2 yang mau maju. Kami akan menyelesaikan masalah kontekstual, yaitu Reza pergi ke toko baju dengan membeli 2 baju dan 1 kaos seharga 17.170.000, dan Asdan membeli 1 baju dan 3 kaos seharga 280. Jadi harga 1 baju X sama dengan seharga 57.500. Harga 1 kaos Y sama dengan 55.000. Sudah ya. Dilanjutkan ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan dari kelompok 3 akan mempresentasikan selisih kelompok kami. Permasalahannya, kita beli kue coklat dan 3 kue donat dengan harga 10.900. Wati beli 3 kue coklat dan 2 kue donat dengan harga 8.000. Jika Santi beli 5 kue coklat dan 2 kue donat, maka Santi harus bayar berapa? Jawabannya akan dituliskan saja. Duduk, ini bisa diambil. Untuk LKPD-nya dikumpulkan. Yang tadi yang ada lembar jawaban dan soalnya. Karena diskusi kali ini sudah selesai, silakan kalian balik lagi dulu ya seperti biasa ya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, Melda, silakan Melda berdiri. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu ada 4 langkah dalam menyelesaikan masalah kontekstual. 1. Dimisalkan menjadi X dan Y. 2. Mengubah soal cerita menjadi model matematika. 3. Menentukan penjelasan SPLGP. 4. Menentukan solusi dari soal cerita. Ya, dari Melda yang menyimpulkan tadi, kita simpulkan secara bersama-sama ya, bahwa langkah dalam menyelesaikan masalah konseptual bentuk sistem bersamaan linear 2 variabel yang berkaitan dengan masalah konseptual itu ada 4 langkah. Yang pertama yaitu memisahkan besaran yang belum diketahui menjadi variabel X atau Y. Terus yang kedua memodelkan
dan substitusi. Terus yang keempat, menentukan solusi dari permasalahan. Sebelum Ibu tutup, apakah kegiatan pembelajaran hari ini menurut kalian sangat menyenangkan? Ya, berarti bisa nanti kita gunakan lagi di pertemuan selanjutnya dengan model pembelajaran yang berbeda ya. Terus, apakah kalian sudah paham? Apakah ada kesulitan? Baik, sebelum Ibu tutup, kita speaking dulu lagi ya, speaking dulu. Ibu mau bilang terima kasih kepada kalian karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan benar ya. Dan tujuan yang kita tentukan pada hari ini sangat tercapai ya. Ibu mau bilang terima kasih kepada kalian. Kita tepuk-tepuk terima kasih dulu ya. Ayo berdiri. Ya. Ibu mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini mau bilang terima kasih. Silakan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini berdoa dulu. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya kalian semua. Silahkan kalian ulangnya secara berurutan dari yang laki-laki dulu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.